Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Kalian bisa panggil aku Ara. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review buku dengan judul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, karya Terelie. Buku ini cukup tebal ya guys. Dan ini untuk cover depannya. Ada seorang gadis dengan background ada perahu atau biasa disebut speed di daerah Kalimantan. Ini desain sampingnya dan ini desain belakangnya. Buku ini juga salah satu hadiah dari tanteku. Kasih Bunda Ajeng. Dulu aku udah pernah baca ini waktu SMP. Aku dari dulu kan suka banget ngoleksi bukunya Terelie, awal-awal suka novel tuh. Terus aku waktu SMP karena nabung sendiri, akhirnya aku beli yang bajakan. Jangan ditiru ya guys ini. Kalian kalau mau beli langsung beli yang orinya ya, untuk menghargai penulis tersebut. Jadi jangan ditiru, jangan beli bajakan, oke? Oke. Nah, jadi aku udah baca buku ini dari lama dan beberapa tahun kemudian aku dikasih ini sama tanteku. Ini yang orinya dan lihat kertasnya udah menguning. Aku paling suka kalau kertasnya udah menguning kayak gini novel. Lebih kelihatan antik? Ya, oke. Karena buku ini tebal, buku ini tuh ada sekitar 512 halaman. Oke. Jangan pesimis dulu ya, karena 512 jadi kayak males bacanya terlalu tebel. Oh, tidak. Buku ini sangat amat kurekomendasikan untuk dibaca karena ceritanya tuh unik, latar belakangnya tuh unik, dan pengembangannya tuh bukan yang kayak cepet banget, jadi kayak step by step diceritain ini terus selanjutnya jadi tuh enak baca alurnya dan of course nggak bosenin. Kalian kalau baca ini tuh berasa cepet nanti pasti karena seseru itu juga alurnya. Jadi kita di kayak apa ya, kalau misalnya kalian bacanya sangat mendalami peran banget, kayak kalian nanti bakal merasakan emosi itu naik turun. Kadang bisa tiba-tiba ketawa, tapi kadang bisa tiba-tiba nangis karena terbawa sama suasana yang diceritain sama buku ini. Jadi itu adalah salah satu yang paling kusuka dari buku-bukunya Terelie. Oke, ini buku cetakan keempat 2013. Buku ini diterbitinnya Januari 2012. Kita setahunan ya. Setauku mereka udah ganti cover sekarang, bukan yang kayak gini. Aku bacain nggak ya ini sinopsis di belakangnya? Sebenarnya tuh di belakang ini tuh nggak cuma ada sinopsis guys, tapi ada kayak review atau pendapat dari orang-orang yang udah pernah baca buku ini di belakangnya sini. Oke. Jadi karena ini sinopsisnya nggak terlalu mencangkup semuanya, jadi aku langsung bacain dari yang udah aku tulis aja ya. BTW ini diterbitin oleh PT Gramedia. Oke, jadi buku ini tuh menceritakan seorang anak kecil yang harus menghadapi kenyataan bahwa ayah yang sangat ia sayangi harus berpulang ke pangkuan sang pencipta. Anak itu bernama Borno. Di balik kesedihannya, Borno masih mempertanyakan bahwa sang ayah meninggal karena kecelakaan ataukah pisau bedah dalam ruang operasi. Hingga Borno beranjak dewasa, berbagai pekerjaan telah ia coba dan akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai pengemudi speed. Pada hari pertama, dia membawa penumpang dengan speed
Dia tertarik saat melihat gadis keturunan Cina, anggun, dan menawan duduk di atas speednya. Saat menepikan speed ke dermaga kayu, Borno menemukan amplop angpau merah. Borno mengira amplop itu milik sang gadis cantik. Gadis itu selalu pergi jam 7:15 untuk magang di sebuah yayasan. Dengan perhitungan yang tepat, Borno selalu mengantri di antrian speed nomor 13 agar gadis itu tepat menaiki speednya. Lama-kelamaan, Borno mulai dekat dengan gadis itu yang bernama Mei. Namun, Mei sempat bolak-balik pergi ke Surabaya, kemudian kembali lagi ke Pontianak. Kisah mereka cukup rumit. Jadi, ceritanya itu tentang seorang lelaki yang harus banting tulang untuk menghidupi dirinya juga. Terus ada juga tentang perjuangan dalam mengejar kisah cintanya. Dan ada juga di bagian akhir, dia akhirnya tahu alasan dibalik kematian ayahnya juga. Sebenarnya nggak sepenuhnya pure kecelakaan. Cuman ya dokter kan udah berusaha sebaik mungkin ya. Jadi plot twistnya itu bakal ada di bagian akhir dan itu bersangkutan dengan Mei. Lebih tepatnya keluarganya Mei. Dan nanti itu si Borno ini bakal kayak apa ya? Dia tuh bakal menerima apa adanya keadaan Mei. Jadi kayak di sini tuh ketulusan seorang pria tuh tertulis di sini. Jadi kalau kalian nyari, sebenarnya ada nggak sih cowok yang tulus mencintai cewek apa adanya meskipun misalnya si cewek ini udah melakukan berbagai kesalahan atau lainnya, itu ada. Tapi mungkin memang susah ya nyarinya. Tapi ada guys, percaya aja. Kalau mau percaya, baca buku ini. Kalian bakal lihat sosok cowok yang tulus di dalam diri Borno. Oke. Untuk review lebih lanjutnya sih nggak ada yang kayak gimana-gimana ya. Karena buku ini jujur kayak apa ya, dari latar pekerjaannya aja ya, kayak pengemudi speed itu tuh kalau misalnya di Jawa kayak perahu untuk nyebrang dari dermaga satu ke dermaga lain. Kan kalau di Kalimantan itu kan banyak sungainya kan, jadi kayak banyak yang lalu lalang gitu kan, perahu masih di sana. Nah, di sana tuh nyebutnya tuh speed, bukan perahu gitu. Jadi cukup unik, kayak aku jarang atau belum pernah atau baru ini ya nemuin latar pekerjaannya itu tuh kayak pengemudi speed. Biasanya kan kayak kerja kantoran atau punya usaha makanan atau alat atau bengkel kayak gitu kan. Nah, ini tuh baru kayak pertama. Nah, di situ juga adalah letak poin yang ada di belakang ini, komen-komenan dari orang-orang. Salah satunya adalah aku bacain dari Kak Umi Futika, seorang guru. Dia berkata, novel yang berbeda, mengangkat profesi yang tidak pernah ada di novel manapun. Kisah cinta yang sederhana, indah, dan klasik. Jujur sebenarnya di bidang klasik tuh juga iya, karena si Borno ini kan kayak lebih bisa diartikan dia cinta pandangan pertama ya sama si Mei. Tapi indahnya itu karena suka dukanya tuh selalu dinikmati mereka bersama. Jadi buku ini itu juga bisa dipikir apa ya, ada nilai moral yang bisa buat kita gimana ya, buat pandangan kita untuk menghadapi situasi ke depan. Di sini tuh ada, dan nggak bakal ngasih tahu. Jadi kalian baca aja ya, oke? Dan kalian bisa beli ini di Gramedia ada, online store ada. Jadi silahkan baca bukunya guys. Oke, segitu dulu review bukuku hari ini.
Jangan bosan-bosan lihat kontenku tentang mereview buku novel. See you the next video. Bye bye. Stay tune ya.